Ya lalu siapa tokoh yang paling tepat untuk memimpin P3? Benarkah tokoh dan logistik lebih penting dari ideologi? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi, serta Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Mas Romi, selamat malam. Selamat Malam, malam, Kevin. Malam, Gus. Ya, Kevin. terima kasih atas waktu yang Selamat bersama kami di Prime malam, Time News. Prof. Burhan. Saya ke Mas Romi dulu. Mas Romi, Anda dikritik karena dianggap memperdagangkan partai, karena dianggap menyodorkan P3 kepada sejumlah tokoh di luar partai. Mas Romi, Anda sebenarnya ngapain sih? Jadi begini, sejarahnya bahwa sejak tahun 98 itu belum ada satupun partai yang sudah terlempar dari Senayan mampu kembali. Dan hari ini kita tahu P3 pada pemilu 2024 itu sudah terlempar dari Senayan. Di tengah situasi perubahan lanskap perilaku pemilih yang jauh luar biasa 180 derajat sejak tahun 98, maka effort untuk mengembalikan P3 itu maha berat. Tadi sudah ditulis oleh Metro TV sebagai kutipan dari saya langsung. Dan untuk itu saya sebagai pimpinan partai, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan, tentu melakukan analisis yang sangat panjang. Karena saya ini di DPP sejak tahun 2002, menjadi pimpinan departemen, wakil sekjen, sekjen, ketua umum 2 periode, sehingga saya menilai tidak ada lagi figur di dalam ini yang memang mampu untuk menghadapi effort yang maha berat itu. Kita tahu persis PLT Ketua Umum yang sekarang Pak Mardiono itu kader dari bawah. Beliau mulai dari DPC Cilegon, kemudian masuk ke DPW Banten, kemudian menjadi Wakil Ketua Umum saya, kemudian menjadi PLT Ketua Umum. Toh itu pun ya yang secara logistik Pak Mar itu juga memiliki kekuatan, ternyata 2024 kemarin kita kalah bersaing dengan partai-partai lain. Tentu banyak aspek ya, bukan hanya ketua umum saja. Nah, karenanya memang kemudian saya mencoba untuk mengkontraskan analisis ini dengan kebutuhan partai, dan saya lihat beberapa tokoh dari luar sangat mungkin untuk memimpin P3 ke depan. Kita tahu bahwa hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Bung Henry Satrio tadi sangatlah benar. Saya sudah menyampaikan juga di beberapa kesempatan, hari ini biaya politik sangat tinggi, sehingga logistik itu menjadi salah satu faktor yang penting untuk pertarungan sebuah kesempatan politik. Dan kita tahu juga bahwa hari ini toke saja tidak cukup, artinya logistik saja tidak cukup, tetapi tokoh juga menjadi sangat penting. Yang ideal tentu adalah tokoh sekaligus toke istilah saya. Jadi dia memiliki elektabilitas, popularitas sebagai tokoh di satu sisi, tetapi dia juga memiliki kecukupan logistik yang memadai. Tetapi mencari tokoh seperti itu tidak mudah. Itulah Ya. kenapa kemudian kita tahu persis 2004 Pak SBY itu hanya berbekal ketokohan saja. Saat itu kemudian mendapat dukungan terbesar untuk sebuah partai politik yang pertama kali ikut pemilu dibandingkan partai-partai lain yang datang sesudahnya. Kenapa? Karena ketokohan. Nah, tentu kita mencari itu. Ketika saya bertemu dengan beberapa tokoh, saya menyampaikan bahwa ada 3 peluang konstitusional yang bisa digunakan sebagai prospek. Pertama, bahwa PT berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2029 itu ditetapkan antara 1 sampai 1,5%. Ya. Tentu ini peluang konstitusional. Artinya dengan angka 3,8 kemarin itu P3 sudah bisa masuk tahun 2029. Yang kedua, presidensial threshold sudah ditetapkan 0%. Dan ini tentu juga peluang untuk sebuah ketokohan bisa mengangkat dengan kotel efek ya, dengan efek ekor jas untuk bisa mengangkat sebuah partai politik yang dia pimpin. Dan yang ketiga adalah kenyataan P3 ini di tingkat kabupaten kota suaranya masih 8,3 juta. 2,3 juta lebih besar dibandingkan dengan threshold yang kemarin menjadi syarat 4%. Hanya nasionalnya saja yang kita kemarin itu 5,8 juta, sehingga kita kurang lebih 182.000. Sehingga saya bisa katakan bahwa 3 peluang konstitusional ini sebenarnya sangat membuat P3 masih sangat seksi untuk bisa kembali ke Senayan ke depan. Berbeda dengan partai-partai lain yang kemarin-kemarin terlempar dari Senayan. Tetapi ini harus berada Ya. di tangan yang tepat. Dan beberapa nama yang tadi sempat disebutkan, termasuk Gus Ipul, termasuk Pak Dudung, itu adalah tokoh-tokoh bangsa yang sudah sempat berdiskusi, bukan hanya dengan saya, tapi juga dengan beberapa pengurus P3 yang lain. Kalau yang terekspos hanya saya, ya karena saya menyampaikan
Ya, Dan Pak Dudung malah sudah cukup intens, beliau sudah sempat bertemu dengan sejumlah DPW partai sampai dengan Lebaran kemarin. Tetapi memang kemudian kita memahami ada alasan-alasan yang disampaikan oleh Pak Dudung setelah Ramadan kemarin, beliau menyatakan untuk cooling down, dan saya kira kita menghormati pemikiran itu, termasuk Gus Ipul. oke. Ya, Dan juga bukan baik. hanya mereka berdua, tetapi juga tokoh-tokoh yang lain. Tetapi yang ingin saya Oke. katakan adalah bahwa dua partai ex Orde Baru, Golkar dan PDI Perjuangan, waktu itu PDI, itu bertahan dan hari ini masih menjadi ranking 1 dan 2 secara nasional. Kenapa Ya. P3 tidak? Nah, sehingga ini yang ingin sebagai kader partai saya coba untuk dengan segala effort yang kami miliki hari ini untuk mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin partai ini. Oke, baik. Mas Burhan, tokoh yang dicari Mas Romi itu tadi apakah ada dan mau menurut Anda? Pertama sebelum menjawab pertanyaan Kevin, saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Romi ini pendekatan eh, apa semacam real politik ya, pendekatan yang menurut saya sesuai dengan kondisi elektoral hari ini, di mana kalau kita melihat banyak sekali elektabilitas yang ditentukan oleh popularitas. Nah, kalau kita melihat siapa pendukung atau pemilih P3 itu umumnya yang mencoblos partai. Sementara kita tahu sejak 2009 pemilu tergantung bukan hanya oleh partai, tapi terutama adalah calegnya. Ujung tombak elektoralnya adalah calegnya karena kita memakai sistem proporsional terbuka. Nah, dari situ terlihat P3 tidak mampu melakukan semacam modifikasi terkait dengan perubahan elektoral di tingkat bawah, dan banyak sekali caleg P3 yang bergantung pada party branding. Sementara kedekatan pemilih terhadap partai-partai merosot drastis. Jadi tahun 99 mereka yang dekat dengan partai itu 80% lebih. Terakhir 2024 itu tinggal 10% masyarakat yang dekat dengan partai. Itu pun terbagi ke banyak partai. Nah, di situ diperlukan ketua umum yang mau tidak mau bukan hanya punya modal sosial tapi juga modal kapital untuk membiayai kebutuhan caleg dan dapil prioritas Ya. minimal sampai pada tingkat 4% parliamentary threshold. Nah, dengan segala hormat saya mengatakan dari internal P3 tidak ada calon ketua umum yang mampu memenuhi dua modal tadi, modal sosial artinya popularitasnya harus beyond dari P3, dia harus Ya. menjadi magnet elektoral, bukan hanya partainya tetapi ketua umumnya. Yang kedua adalah harus punya modal kapital. Memang terlihat sangat pragmatis, tapi saya bicara apa adanya, empirical, yang menunjukkan sekali lagi kalau mengandalkan dari internal dengan segala mohon maaf saya tidak ada dari internal P3 yang mampu untuk membawa P3 kembali ke Senayan dengan Ya. mengantongi dua modal tadi. Nah, Ya. masalahnya adalah siapa calon dari luar yang memenuhi kriteria dua tadi dan apakah mereka bersedia. Ya. Nah, ini ya, ini lagi-lagi tidak mudah, Kevin. Tapi Ya. menurut saya nih Gus ya, sebelum eh, ke sana silaturahmi ke banyak tokoh yang dianggap mampu membawa P3 dan tokoh itu bersedia untuk dinaturalisasi, menurut saya pintu masuk pertamanya adalah Presiden Prabowo. Jadi datang ke Pak Prabowo karena saya banyak nama yang sebenarnya sudah dipilih atau dipinang-pinang oleh Gus Romi itu kalau mereka tidak mendapatkan perintah Pak Prabowo, saya kira sulit atau mungkin segan ya untuk melaju lebih jauh. Tapi kalau misalnya mereka sudah diperintah oleh Pak Prabowo, tanda kutip membantu P3, mudah itu mengajak orang seperti Gus Ipul, seperti Pak Amran, karena bagaimanapun mereka tokoh yang sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Nah, jadi lagi-lagi pintu masuknya adalah apakah dapat lampu hijau dari Pak Prabowo atau tidak untuk meminta salah satu dari tokoh yang dianggap P3 mampu membawa kembali P3 kembali ke Senayan. Dan kebetulan tokoh-tokoh yang disebut Gus Romi kebanyakan adalah pembantu Pak Prabowo. Begitu. Tapi menurut Anda apa yang kemudian menjadi penyebab
tidak banyak tokoh yang langsung mengatakan iya untuk maju menjadi ketua umum, mau menjadi ketua umum P3, Mas Burhan? Ya, ya bagaimanapun kan kita tahu P3 sudah tidak lolos PT, Kevin. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Romi, dalam sejarah pasca reformasi tidak ada partai yang sudah terlempar dari Senayan kemudian bisa kembali lagi. Jadi artinya daya tawar P3 itu tidak setinggi partai-partai yang sudah lolos PT, itu satu ya. Yang kedua, eh, untuk membawa kembali ke Senayan, itu kan butuh effort yang luar biasa. Dua modal tadi, 2M tadi, modal kapital dan modal sosial, itu mau tidak mau menuntut pengorbanan dari ketua umum. Ya. Jadi kalau hanya menjadi ketua umum tetapi pelit, tidak mau berkorban, ya berat. Ya, dan itu tentu tidak diharapkan oleh Gus Romi. Jadi, dan untuk mau berkorban, ya tentu saja Harus ada yang calon-calon dikorbankan. butuh insentifnya apa? Ya, insentifnya apa kalau misalnya mereka harus mengeluarkan sesuatu gitu ya dari kantongnya? Apa insentif yang diperoleh? Nah, menurut saya salah satu insentif penting dari P3 adalah putusan MK terakhir yang meniadakan presidensial threshold. Artinya partai yang lolos sebagai peserta pemilu, jangankan lolos ke Senayan, lolos sebagai peserta pemilu, ini asumsinya tidak disabotase oleh parlemen ya, itu Ya. boleh menominasikan capres dan cawapres. Nah itu insentif tuh, kalau misalnya ada tokoh yang bersedia ya menjadi ketua umum P3 sesuai dengan apa yang tadi saya sebut ya, mengantongi dua modal, kapital dan sosial. Oke, baik. Mas Romi, tanggapan kuncinya ada di Pak Presiden, dan kemudian apakah betul memang insentifnya itu putusan MK itu? Betul, bahwa insentifnya adalah putusan MK kan tadi sudah saya sebut sebagai peluang konstitusional yang ketiga, di samping angka parliamentary threshold yang 1 sampai 1,5% dan kenyataan bahwa P3 pada tingkat DPRD Kabupaten Kota angkanya masih 8,3 juta. Yang kedua bahwa modal sosial yang dibutuhkan itu memang didapatkan dari tokoh, dan hari ini yang namanya tokoh itu rata-rata adalah pejabat publik. Saya perlu sampaikan, buat seorang yang memang sudah menjadi pejabat publik, nggak jadi pejabat publik lagi, itu bikin konten aja kerepotan, Mas Burhan. Apalagi kalau dia tidak punya jabatan publik sama sekali, kecuali dia digital kreator ya dari awal begitu. Tetapi saya ingin katakan bahwa kami sebagai partai yang berada di dalam koalisi pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu secara politik tentu fatsunnya tetap meminta pamit atau izin begitu ya tentang siapa-siapa yang memang kelak akan menjadi ketua umum P3. Tetapi tentu ketika kita baru mengadakan pembicaraan, baru sekedar formalitas kita berkunjung, tentu belum pada tempatnya kita untuk meminta izin kepada Presiden. Tetapi pada saatnya nanti nama-nama yang memang secara pribadi sudah berminat, nah tentu akan kita tanyakan kepada Bapak Presiden, meskipun secara formal itu tidak perlu. Dan saya tahu persis gaya berpolitik Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, itu bukan tipikal presiden yang kemudian mencampuri urusan partai lain, karena beliau juga ketua umum partai. Beliau orang yang sangat menghormati independensi dan rumah tangga partai lain, dan sudah beberapa kali komunikasi kami lakukan tentang itu, meskipun tidak langsung, tetapi paling tidak dari orang-orang yang kami mendapat jaminan itu orang-orang yang terdekat dengan beliau. Itu memang kita akan tunggu sedemikian. nanti siapa kemudian Nah, yang tokoh kedua, yang saya juga akan mau mengkoreksi bahwa tidak pernah dalam posisi Pak Jokowi dalam beberapa waktu belakangan itu juga ditawarkan untuk menjadi ketua umum, sama sekali tidak. Karena pada saat saya beberapa kali berdiskusi, saya berdiskusi dengan siapapun termasuk dengan Pak Jokowi ya, di bulan Desember, Januari, Februari itu cukup intensif, baik saya ketemu beliau di Solo maupun bertemu di Jakarta. Beliau memang sama sekali tidak ingin memimpin partai manapun dan tidak ingin masuk ke partai manapun. Kita akan tunggu nanti komunikasi berikutnya ya, Mas Romi. Mohon maaf waktunya sudah habis. Kita akan nantikan nanti siapa kemudian tokoh-tokoh yang mungkin nanti akan mengatakan iya untuk maju dalam pemilihan ketua umum P3. Terima kasih Mas Romi, Prof. Burhan juga terima kasih. Selamat malam semuanya.